Meja mana? Tiba-tiba banget. Lagi ngerjain laporan. Kenapa? Oke. Oke. Buana udah lama nggak jadi guru? Baru berapa tahun ya? 5 lah. Kurang lebih 5. Dari Baru 2020. 2020 ya? Baru pas- kemarin masuk pada pas COVID dong. Iya, pas COVID. 2020. Gimana? Memang cita-citanya jadi guru? Awalnya enggak, Pak. Awalnya apa? Cuma ini tuh cerita lucu banget ya. Awalnya tuh saya pengennya kayak ya kerja biasa gitu di kantoran kan. Pas habis lulus SMA tuh bareng temen saya udah nyari di job street gitulah pokoknya. Lapangan kayak lamar-lamaran gitu ya. Sampai saya dianterin sama mama saya pas ngelamar kerjaan tuh di Kuningan, inget banget. Itu udah diterima. Tinggal maksudnya tuh kayak udahlah kuliah juga nggak terima kan, jalur undangan, jalur ujian UTBK. Nyoba yang terakhir jalur mandiri nih. Selesai ujian udah. Terus yang pas panggilan di Kuningan juga itu kan abis ujian yang mandiri juga. Dianterin sama mama. Pas udah pulang dari tes wawancara di Kuningan ini, yang perusahaan saham apa gitu ya. Perusahaan saham? Kayak saham. Jadi tuh kita saham. Gimana coba? Jadi kayak di pas masuk ke perusahaan itu kan di daerah Kuningan lantai berapa waktu itu, 37 apa berapa? Kurang ajar. Refund ya? Nggak tahu refund, nggak tahu apa. Tapi saya juga nggak ngerti kan ya. Pokoknya udah di wawancara, ya udah nanti kamu training dulu ya seminggu. Nah udah ya udah. Terus pas nyampe rumah buka yang pengumuman penmaba, keterima. Tapi itu yang di Kuningan juga nih refund soalnya. Dia orangnya itu kayak ngambil cari-cari orang untuk investasi, ternyata nggak taunya orang udah investasi berapa uangnya hilang gitu. Nah Buana pas kemarin di sono itu memang suruh nyari customer apa enggak? Enggak. Oh enggak ya, beda berarti mungkin. Sekarang nama investasi Kuningan, kepikirannya udah refund, rata-rata kayak gitu ya. Iya. Perusahaan kayak gitu semua fiktif. Ya itu sebenarnya sih bukan fiktif ya, kayak misalkan biasalah ada orang flexing nih karena pengen punya passive income, omongannya begitu kan, biar uang yang bekerja untuk Anda gitu kan, biasa kan. Akhirnya orang flexing nih, aku udah naruh 100 juta ternyata dapat passive income sebulan segini. Nah akhirnya orang ketipunya karena pengen berharap beneran, padahal kenyataannya ya bohongan. Enggak kayak gitu. Iya. Kalau begitu ceritanya mah ngapain nyari-nyari uang orang? Iya benar. Kan gitu. Kalau kita pengen mikirnya secara ilmiah ya, soalnya kalau manusia itu kan ada pikiran ilmiah, ada pikiran nafsunya. Kalau pikiran ilmiah kan ya udah kita pikir normal aja, kalau pikiran nafsu kan kita pengen ini beneran gitu kan. Makanya orang tuh pengen beneran, kita naruh 100 juta, let's say 10%-nya deh gitu kan. Berarti dapat income 10 juta per bulan, pada kepengen semua. Iya, kenyataannya tertarik kenyataannya enggak. Gitu. Bahkan siapa ya Koko yang punya pusat pegadaian aja, dia ngomong dia paling happy tuh kalau punya gainingnya itu 6% aja udah happy dia. Itu ya kenyataannya kayak begitu. Nah ya udah kita juga harus kayak gitu, nggak usah mikirin diri sendiri mau begini. Kayaknya sih beneran, padahal maksudnya ketipu kan. Iya. Kalau itu untuk investasi deh, hati-hati lah mulai dari sekarang. Jangan mau diomongin berapa persen, yang paling masuk akal tuh ya 6% tuh udah tinggi gitu kan. Jangan dibilang 10%, oh iya nih, akhirnya pada ketipu semua kan udah banyak. Tapi parahnya orang-orang kok ketipu lagi. Nanti ke depannya ada lagi yang ketipu gini nih. Sering, banyak, padahal udah banyak contohnya ya. Saking apa ya? Kenapa sih ada begitu kira-kira? Mungkin kayak pengen cepet dapet banyak gitu kali Pak Imam. Jadi mereka tergiur. Tapi apa sih yang dipengenin orang pada saat punya uang banyak? Buana pengen punya uang banyak gak? Pengen. Nah apa sih? Soalnya kan banyak yang tujuannya gitu loh Pak Imam. Kayak punya uang kan tujuannya buat apa sih? Misal buat beli rumah, atau ada cita-cita ingin apa dulu gitu lah, entah itu beli rumah, pergi haji misalkan gitu kan. Dulu waktu zaman kecil tuh kayak gitu tuh, pengennya punya rumah, pergi haji, terus pengen ya kuliah lagi lah, atau beli barang-barang yang dipengenin gitu biasanya. Kira-kira kalau udah punya uang banyak, terus nanti beli rumah, bisa pergi haji, bisa semua yang pengen diingin, habis itu apa? Bingung ya, ngapain lagi? Apa? Ya paling tinggal jalani hidup aja kayak biasanya. Bisa jadi malah kitanya depresi. Oh bisa depresi? Iya. Kan uang banyak nih, semuanya udah tercapai, depresinya kenapa? Sampai ini kayak Andrew Tate ya. Andrew Tate tuh bener-bener ini yang omongannya sering dipakai sama si apa tuh yang kripto-kriptoan tuh, si Timothy. Ya. Nah Timothy itu kebanyakan omongannya itu berasal dari Andrew Tate ya. Si Andrew Tate itu yaitu awal dari orang miskin terus sudah punya semuanya. Akhirnya dia bingung
Ngapain lagi? Mau ngapain lagi nih gue. Tapi kerennya Andrew Tate karena dia otaknya bagus, dia belajar diri sendiri nih. Oh iya nih, akhirnya kalau kita itu udah tercipta, emang tujuan goal kita hidup apa lagi nih gitu. Iya. Akhirnya singkat cerita malah masuk Islam. Iya kok. Andrew Tate itu masuk Islam. Kok bisa? Ya karena orangnya memang otaknya bagus, rasional gitu kan. Ya, sekarang gini deh, orang-orang yang ngomong dunia ini nggak ada asal usulnya kan nggak masuk akal. Katakanlah buana megang handphone inilah, katakan kan kita nggak bakal, otak kita nggak bakal terima handphone ini ada begitu aja, nggak bakal terima. Nah kalau di sana konsepnya ada kholik, ada makhluk. Kholik itu kan yang menciptakan, kalau makhluk itu kan yang diciptakan. Nah semua ini udah diciptakan, pasti ada kholiknya kan. Akhirnya Andrew Tate nyari tuh Tuhan mana nih yang kayaknya bener. Ya, akhirnya ya nemu Islam. Iya nemu Islam, akhirnya sekarang ya dakwah Islam. Maksudnya begini, terkadang begini ya, orang miskin fokus nyari duit ya. Iya. Gak ketemu ngaji kagak, deket sama Allah kagak, akhirnya matinya sengsara kan. Nah orang kaya aja yang udah terlanjur ke atas itu balik lagi kayak kita karena dia ya buat apa lagi gitu. Iya udah tercapai semua. Akhirnya kalau dia belajar ilmu hakikat, misalkan gua pengen beli rumah, emang fungsinya rumah apa? Ya buat tempat tinggal. Buat tempat tinggal. Sekarang belum punya rumah, udah bisa tinggal belum? Bisa. Nah, iya, simpelnya begitu. Cuman kayak mikirnya gini loh, memang kan ini ngontrak ya. Jadi kayak sayang gitu uangnya ke orang lain. Oh iya. Mending kayak beli rumah ya udah tempat tinggalin sendiri gitu. Karena ngerasanya itu ya kita bayar terus uangnya ke orang lain gitu. Kontrak berapa sih? 18. Kontrak itu 18 per tahun. Beli rumah berapa sih? Beli rumah ya sekitar 350 ke atas. 350 ke atas. Kira-kira dari 18 ke 350 itu berapa tahun? Berapa tahun ya? 18 kalau 10 tahun aja baru 180. Kalau 20 tahun berarti 360. Lebih enakan ngontrak berarti dong. Kok enaknya? Enaknya gini ya. Misalnya nih, sebenarnya kalau di Priok ini harga kontrakan itu makin lama harusnya makin turun. Karena apa? Karena permintaannya menurun. Kan kita udah sering lihat nih, kontrakan kosong. Sekarang Buana 18 itu bisa loh ya, kalau pengen ya, nyari yang 12. Nyari aja di sini 12, ini yang kosong-kosong ya udah Bu, saya tempat ini 12. Lama kelamaan itu harganya turun. Dan enaknya pindah tuh gini Buana. Ya mungkin kalau sekarang kan yang kasihan itu tadi pagi saya dapat berita ada orang di perumahan terus tetangganya naruh genset di depan. Tapi kalau kata orang-orang ini buat mining lah, saya nggak paham lah. Tapi yang pasti isunya itu dia itu ngeganggu, suaranya berisik sampai malam-malam nyala. Ya Allah. Itu akhirnya kan pusing mau pindah, rumahnya udah terlanjur beli. Iya udah dibeli. Jadi plus minus. Tapi maksudnya ya kalau untuk beli rumah ya nggak apa-apa, memang cita-cita kayak gitu. Tapi maksudnya kita tuh pengennya tuh kita harus bisa nikmatin apa yang Waalaikumsalam ya Bu. Oh ya monggo. Biasanya kita tuh maunya nikmatin apa yang udah kita punya aja, nggak perlu apa ya. Oh orang lain punya rumah kita juga harus enggak. Ya nikmatin aja. Kalau sekarang ternyata begini ya udah enak kok, kontrak itu enak. Iya sih, tapi gimana ya? Maksudnya simpelnya begini Mbak, kalau sekarang yang saya pahamin begini, kita tuh sebenarnya nggak penting. Kita bisa nggak penting? Iya misalkan kita ada nggak ada pun nggak penting sebenarnya. Kok bisa? Enggak. Kayak misalkan saya nggak ada, yang nggak masalah apa-apa. Yang wajib ada itu Allah. Iya sih. Misalkan Allah nggak nyiptain gua anak, oke nggak? Oke juga. Nah iya. Nggak masalah juga. Nggak masalah juga iya. kan? Sebenarnya kita itu sekarang tuh cuma nontonin kekuasaan Allah aja. Sekarang begini, semua orang tuh punya tuntutan. Tuntutan itu datang dari mana? Dari apa yang kita baca, dari apa yang kita lihat. Minusnya kita lihat jelek, kita baca jelek. Akhirnya ngebuat otak kita jelek, ngerasa kita penting kan, padahal sebenarnya kita nggak penting. Soalnya apa? Biasanya jeleknya sekarang itu gini, orang-orang pada lomba-lomba nyari uang yang banyak. Saya tuh sama uang
Apa ya, pengalamannya buruk. Kalau ngomong tuh pengalaman buruk. Maksudnya buruknya begini, saya punya pengalaman orang-orang yang, kalau saya belajar Al-Quran, orang-orang yang sama duit segitunya banget, endingnya tuh jelek. Tetangga, buana tetangga. Ini orang, dulunya orang Bea Cukai. Dia pada saat ibu-ibu nih, ibu-ibu orang Bea Cukai, dulu tuh pada saat masa jayanya dia boleh pulang bawa pistol dari Bea Cukai. Memang ada itu saking tinggi derajat, maksudnya tinggi angkatnya kali ya. Dia pulang bawa pistol. Dia kalau cerita-cerita, oh ya gue habis nodong orang Cina, dapatlah 2 juta. Pada saat zamannya 2 juta kan sekarang 20 juta sekarang. 20 ya. Gitu kan. Singkat cerita, ya mungkin pada saat saat jaya-jayanya orang pasti ngomong, wih enak tuh jadi kayak begitu tuh. Punya uangnya banyak. Suaminya juga sama, uangnya banyak. Semua sama-sama uangnya banyak. Dan pada saat itu kalau dibandingkan sama bapak saya, nggak ada yang ngelirik bapak saya. Bapak saya kan cuma apa ya, orang dari Nganjuk ke sini, guru biasa. Nggak ada yang cita-cita kayak pengen buat bapak saya kan. Oke, sekarang kita perbandingan deh hidupnya bapak saya sama hidupnya yang tadi. Fast forward ke 30 tahun selanjutnya. Udah lama loh 30 tahun loh. 30 tahun enggak lama. Itu yang sekarang udah dijalanin background tuh dulunya rumah saya sama bapak kan. Nah, itu ibu itu tuh minta perlindungan ke rumah kita. Pak, tolongin Pak. Kenapa saya digebukin anak saya? Lah, masuk gitu kan. Nah, singkat cerita, ternyata anaknya suka gebukin. Gebukin tuh karena apa sih? Kira-kira? Nah, biasanya nggak diturutin kemauannya seorang tuanya. Bener. Jadi manusia itu normalnya berpikir uang itu bisa menyelesaikan semua masalah. itu memang. Nah, akhirnya pada saat kita udah nggak oke dulu, pengaruh kita udah mengurang 30 tahun kemudian, ya anak kan biasanya diturutin. Pada saat nggak diturutin, gebukin orang tua. Ada yang viral tuh Pak Imam. Iya kan? Baru tuh di IG kemarin. Gara-gara anak nggak dikasih uang atau apa gitu sama ibunya. Ibunya ditonjok, ditarik. Ibu ya? Gara-gara? Itu nggak diturutin, nggak dikasih uang kayaknya. Dia minta uang. Nggak tahu dia minta berapa ratus ribu. Berapa ya? Berapa ratus ribu digebukin orang tua kan? Makanya kasihnya begitu. Akhirnya fast forward lagi ya. Ini tahun ini sama tahun kemarin ini baru. Cucunya meninggal. Cucunya meninggal. Anaknya itu udah murtad. Itu padahal Bu Haji loh. Maksudnya ini orang tuanya yang haji nih. Ini orang tuanya yang haji nih, yang terus ini anaknya orang nih. Bea Cukainya ini. Anaknya ini murtad. Ya Allah. Nah, pas cucunya meninggal, kita pas waktu tahlilan itu ada ada karangan bunga dari pendeta. Waduh, kan kita yang tahlilin bingung kan? Itu soalnya kan mangastan kan biasanya. Kan mangastan kan kalau ngedoain begini. Semoga arwahnya diterima di sisinya dan semoga orang-orang yang ditinggalkan diberi kesabaran oleh apa ya kata mangastan? Bingung kan? Wah, ini masalah kafir sih. Masa udah ngomong gitu. Maksudnya kerennya begitu. Akhirnya ya Allah. Akhirnya saya ingat bapak saya pas sebelum bapak saya meninggal ngomong gini. Mam, bapak mah nggak bisa ninggalin apa-apa, paling utang doang. Tapi insya Allah ilmu kamu cukup. Akhirnya saya belajar Al-Quran juga kan ada itu. Itu singkatnya begini. Itu Al-Quran cerita tentang si Korun. Korun kan tahu kan ya, itu kan zamannya Nabi Musa kan Korun kan. Nah itu pada saat Korun ini kan awalnya itu kan orang miskin, terus minta didoain lah di Musa, terus akhirnya ceritanya kaya benar. Nah tapi pas kaya benar ya ibadahnya udah menurun, ya kan ibadahnya udah menurun. Nah singkat cerita, kalau mungkin orang kita kaya kan kita gak bakalan berani nunjukin kunci brankas kita. Iya. Kalau si Korun kan lebih parah lagi. Kunci brankasnya itu harus puluhan orang dewasa yang ngangkat. Saking kayanya. Kuncinya doang begitu. Ibaratnya nih lu mau ngambil harta gua nih, kuncinya bisa angkat nggak lu? Seberat itu kah? Seberat itu. Nah akhirnya pada saat Korun flexing, biasa kayak manusia kita gini kan, ada pada saat flexing ada yang ngomong,
wih enak banget tuh korun kayak begitu ya, pengen gitu. Lagi bagi ahli ilmu itu jawabannya di Al-Quran itu ngomongnya wailakum sawabullahi khair, maksudnya apa? Celaka lah bagi orang-orang yang pengen harta korun kayak begitu. Karena apa? Sawabullahi khair itu maksudnya ganjaran Allah itu lebih baik daripada ini. Nah, singkat ceritanya pada saat di Quran itu jelasin kan, fakosaf nabi wabidaril, maksudnya ditenggelamin tuh korun sama harta-hartanya ditenggelim kan. Terus nggak ada semua yang pengen itu nolong. Maksudnya pada saat itu orang-orang juga nggak kepikiran mau ngambilin uang yang udah pengen ditenggelam itu kan. Ya udah, seenggak penting itu pada saat ditelan, seenggak penting itu gitu. Makanya kan sampai sekarang pun pada saat kita dapat harta karun yang dekat surga, yang ngomongnya ya harta karun kan, padahal maksudnya itu korun. Nah pada saat ditenggelamin kayak gitu, pada saat orang-orang ngeliat kayak gitu, orang-orang akhirnya sadar kan, oh iya ternyata segampang itu Allah kalau pengen ngambil. Nah kalau di cerita kita kan banyak nih kayak Mario Dandi kan, udah seakan-akan punya Jakarta, sekali ketelan udah ketelan. Tapi orang-orang yang nggak paham ya masih itu aja ya, masih nggak tahu polanya bagaimana. Nah akhirnya oh iya ternyata memang ajaran yang paling benar itu ya dikasihnya ilmu, itu bukan masalah yang nggak bakal hilang, yang nggak bakalan hilang. Makanya kan sekarang harusnya orang tua salahnya kan gitu, pengennya itulah apa cita-citanya pengen uang banyak ya, ternyata dia juga nggak punya uang banyak, akhirnya nurunin cita-citanya ke anaknya. Anak-anaknya juga cita-cita punya uang banyak, ternyata nggak uang banyak. Padahal ya intinya kayak begitu, kalau kita dekat sama Allah langsung aja. Kalau memang ditakdir uang banyak, insya Allah kita tetap menggunakan uang itu untuk ketaatan. Tapi kalau misalkan miskin malah lebih enak lagi. Enaknya? Nah, repot. Orangnya itu sebenarnya repot Bu Ana. Misalnya karena kita kaya, akhirnya kita punya kewajiban haji. Maksudnya kewajiban haji tuh? Kalau kita miskin, kita wajib haji nggak? Enggak kan bila mampu. Bila mampu kan? Iya. Bu Ana pengen haji nggak? Pengen. Apa yang dipengen dari haji? Ya pengen ke rumah Allah aja. Rumah Allah ada di situ? Di sini nggak ada rumah Allah? Ada. Maksudnya kayak pengen lihat Ka'bah gitu secara langsung pengen. Terus kalau udah lihat? Ya udah. Emang nggak ada di YouTube? Ya juga sih ya. Iya. Doa juga kalau pengen doa di sana juga emang nggak bisa di sini. Bisa juga sih. Terus apa? Ya pengen aja. Entah itu FOMO atau apa ya. Tapi nggak mungkin FOMO sih. Berarti yang salah tuh karena kita kepengen. Ada keinginan gitu. Iya. Emang kalau punya keinginan berarti salah? Kalau ngajinya udah bener jadi bener. Tapi kalau belum ngaji jadinya salah. So, ya contohnya gini deh, kalau masalah normalnya orang pergi haji karena kepengen. Kalau kita ngaji, yang dicari dari haji itu kan pahala dari Allah ya. Iya. Haji mabrurnya. Ibadahnya. Soalnya nanti gini Bu Ana, kan ada tuh kemarin ada anak yang umroh, maksudnya belum, mungkin ilmunya masih kurang ya, umroh, terus dia nyesel. Kenapa ya dulu gue umroh? Lebih baik kan, itu kan ini kan biasanya ada posat-posat mau motor apa mau umroh gitu kan. Harusnya kemarin gue milih motor, bukan umroh gitu. Ya karena dia nggak tahu yang dicari itu apa. Ada penyesalan juga ya berarti ya. Iya, soalnya belum mengerti. Katakanlah hari ini Bu Ana berangkat haji pun, saya yakin 99% nggak mabrur. 99% itu kita nggak diterima. Karena apa? Karena kita belum belajar dulu. Nah, jeleknya orang sekarang itu pengen minta doa dulu kan. Pak doain Pak biar haji saya keterima. Bentar. Udah belajar haji belum? Kan itu kan sama halnya kayak Pak doain saya Pak, saya pengen bawa mobil biar selamat. Kamu udah belajar naik mobil belum? Gitu kan. Nah orang tuh pengen langsung ke endingnya. Iya. Tapi nggak mau belajarnya. Nih susahnya haji begini Bu Ana. Katakanlah ini saya dapat ceritanya dari Gus Baha nih. Jadi kan ya orang-orang Jawa pas ke sono kan orang-orang internasional ya. Nah, ada lagi kurang ajarnya, ada di situ namanya nangis. Nangis tuh bukan apa-apa. Nangis tuh karena ngelihat wah ternyata cewek-cewek semua tuh cantik kecuali istri gue doang. Lah, kok bisa? Loh, kok gitu? Saya coba. Ih, jahat banget. Tapi kan istrinya juga nggak terima. Iya.
ngomong begini, oh ternyata ini cowok-cowok pada ganteng-ganteng semua kecuali lu. Dibales dong. Iya maksudnya Kok bisa begini. ya? Lah, ya gimana pada saat di Arab itu kan sebenarnya pada tutupan semua, Iya. tapi pada kata haji kan dibuka. Iya. Heeh. Terus kan akhirnya baru ngerti, wah ternyata semua. Karena di sana ternyata pengen lihat Ka'bah. Kalau niatnya cuma sekedar lihat-lihat doang, Akhirnya yang mungkin. dilihat banyak. Iya benar. Kenapa sih kita bisa begitu? Karena memang dari awal iblis itu minta izin sama Allah. Minta izinnya apa? Mau ngegodain kita dari arah depan, belakang, kanan, kiri gitu kan. Sama Allah, oh ya udah gitu. Ya karena apa? Karena iblis tuh goblok, gak minta bawah sama atas kan. Makanya kita biasanya pikir jernih itu kalau ngelihat ke atas sama ngelihat ke bawah. Pikir kita sini, tapi kalau kita sekarang ini ngelihat kanan, kiri, depan, belakang, puyeng. Iya benar. Ya karena itu udah godaan iblis semua. Makanya nanti kelihatannya itu kalau orang-orang yang baik itu biasanya yang otaknya baik ya, itu biasanya nunduk, kalau nggak naik sekalian nggak suka tolak-tolak kanan kiri, karena mikirnya jernih gitu. Nah ya itu, kalau misalkan pada saat haji kita fokus ke Allah kan nggak bakalan kepikiran begitu. Iya. Wah benar. ternyata cowok Turki ganteng-ganteng kan nggak kepikiran. Iya. Karena fokusnya bener kita pengen ibadah. Nah makanya yang penting tuh kita hubungan sama Allah benerin dulu. Nanti kalau ternyata dia takdir bisa haji, dipanggil ya. Insya Allah nanti hajinya mabrur bener. Enak ya miskin. Gampang kan kalau pengen dapat pahalanya haji, kan kita yang pengen haji kan pahalanya. Orang miskin gampang. Misalkan kalau kayak kita, misalkan cowok deh, ya nanti tinggal sholat subuh, terus diem di masjid, sampai waktu syuruk duha dapat pahala haji, kelar. Gak ribet-ribet. Gak perlu kesana juga ya? perlu kesana juga, itu karena lo miskin kan. Tapi kalau haji ya harus ke sono. Iya. Kalau kaya ya, kalau kaya ya harus ke sono. Terus lagi kalau perempuan tinggal nurut sama orang tua. Itu udah dapat pahalanya haji. Maksudnya kalau kita pengennya pahala nggak perlu jauh-jauh haji. Justru pada saat kita punya uang banyak, ilmunya kurang, akhirnya kan, kalau buana punya uang banyak kan otomatis nggak punya banyak waktu. Haji itu kan butuh banyak waktu. Iya. Waduh, gila nih bisnis gua tutup, pendapatan ini, gitu kan. Akhirnya yang tadi kesono harusnya fokus ibadah malah fokus loss pada saat kita ibadah. Wah, pada saat gua ibadah loss segini nih. Waduh, ampun kan. Makanya sebenarnya intinya tuh kalau kita belajar Quran tuh begitu. Enaknya. Tadi kan kayak tadi deh, pertama haji, terus kedua zakat. Kalau kita yang miskin-miskin kan nggak perlu mikirin zakat berapa nih. Kayak kita udah punya uang haul 100 juta harus dizakatin, ribet kan. Tapi pada saat kita kaya terus nggak punya ilmunya, akhirnya nggak dizakatin uangnya, akhirnya uang itu yang dibukin kita masuk neraka kan. Makanya sebenarnya yang penting tuh kita belajar Quran dulu. Nanti kalau udah belajar Quran kita paham, terus ternyata ditakdirin punya uang banyak, ya tambah kesolehannya. Pada saat ditakdirin uang dikit juga nggak masalah, nggak ngaruh. Ya akhirnya dikabarin aja. Ngaruhnya apa? Kan cuma handphone kan. Sholat masih normal, anak-anak juga masih baik, istri juga masih soleh. Nggak ada yang dikhawatirkan. Iya, cuma barang doang kan ya. Cuma barang doang. Tapi Pak Imam mau nanya nih. Kan ada tadi baru ngobrol tuh sama Bu Ari. Ada orang yang kayak kita ngeliat nih, oh ada orang nih yang rajin ibadah, tapi kok cobaannya banyak banget. Terus ada orang yang gak deket sama Tuhan, tapi kok gampang banget gitu mau ngeraih sesuatu. Itu tuh gimana? Maksudnya kayak gimana ya? Kayak ngelihatnya gak adil aja gitu. Gitu. Sama, analoginya kayak begini. Misalnya, ini yang salah karena otak kita nih. Otak kita gak mau belajar Quran. Maunya belajar baik itu berdasarkan pandangan orang. Misalnya gini, ada orang Kristen lah, atau bukan Kristen lah, bukan orang Islam lah, orang kafir, terus ngasih buana tiap hari 100.000, baik gak? Baik. Iya. Meninggal dia masuk surga gak? Nggak tahu. Langsung aja masuk surga apa enggak? Kalau orang baik sih biasanya langsung. Kalau menurut buana itu baik, ya berarti kita nggak perlu Islam untuk masuk surga. Iya. Jadinya baik apa enggak orang itu? Baik Pak Imam. Berarti kalau itu orang baik tetap masuk neraka, Allah telah menghukum orang baik masuk neraka. Berarti Allah nggak adil. Iya. Yang salah apanya?
Ya pemahaman kitanya. Iya. Pemahaman kitanya apa sih? Makanya kita harus definisinya harus benar dulu. Definisi baik itu apa? Definisi cobaan itu apa? Definisi baik itu simpel. Apa yang Allah bilang baik itu baik. Apa yang Allah bilang itu buruk itu buruk. Ya simpelnya aja, kayak misalkan awalan Nabi Adam di surga kan boleh ngapain aja. Iya. Allah cuma ngasih aturannya satu, buah khuldi. Itu juga yang namain khuldi itu yang namain bukan Allah loh, yang namain tuh iblis. Lah. Orang di Al-Quran cuman wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan deketin pohon ini. Ngomongnya begitu, Allah cuman nggak boleh deketin ngomong ini. Ini nanti pas kita masuk surga kita boleh makan buah khuldi itu boleh. Karena itu yang bikin perkara, karena Allah tuh dam ya, kalau ngomong dam. Ini semuanya boleh, orang dikasih aturan satu begitu aja kok masih nggak bisa gitu kan, kok kebangetan amat gitu kan. Nah itu yang bikin, itu khuldi itu yang bikin nama itu kan iblis, karena apa? Khuldi itu kan dari kata kekal kan. Ya, ibaratnya iblis itu nipunya begini, tahu nggak Dam, kenapa nggak boleh makan itu? Iya, malah diceritain yang diceritain ini nipunya istrinya lagi, bukan kan yang makan istrinya. Iya lagi. Soalnya Nabi Adam kan kayak manusia normal lah, dibilang apa ya, jauhin ya udah jauhin. Maksudnya orang cowok tuh memang penurut, cowok tuh memang penurut. Tunggu. Iya, cowok tuh memang penurut. Oke. Cewek ini nih gaya-gayaan, maksudnya begini kan. Kalau apa namanya? Kalau Nabi Adam bilang jangan deket-deket iblis karena iblis musuh yang nyata bagimu. Udah kelar, gak usah itu kan. Tapi kan kalau perempuan nih pura-pura berlogika kan. Iya, pakai logika. Oke. Coba. Gitu kan. Kan kita bisa tahu nih, ini ajaran buruk apa ajaran baik gitu kan. Kalau ajaran buruk ya kita tinggalin. Kalau ajaran baik kita ikutin. Ya gitu kan. Berlogika, padahal perintah jelas. Ini musuh yang nyata kan. Akhirnya ini gue begitu kan. Hawa tau gak sih ini kenapa gak boleh makan? Kenapa? Karena ini namanya buah khuldi. Allah tuh gak mau kamu di surga selamanya. Terus gimana? Kalau itu makan buah itu, ya biasa marketing. Makan buah itu kamu bakal selamanya di surga. Allah gak mau itu. Wah akhirnya singkat cerita kemakan omongan kan, biasa. Perempuan juga kan begitu. Gampang. Kan makan omongan kan. Nah ya udah. Akhirnya singkat cerita ngeliat gitu kan, ngelihat Hawanya makan, Nabi Adam juga nggak tega, masa iya sih. Akhirnya Nabi Adam ikut-ikutan makan ya karena perempuan. Oh. Gitu. Jadi kan gini kan, Nabi Adam kan awalnya pas di surga kan, iya sih enak, tapi kayak ada yang kurang gitu kan. Akhirnya Allah ciptain Hawa. Nah, kerennya Nabi Adam apa jeleknya Nabi Adam jadi? Ngelihat istrinya, waduh nanti istrinya dihukum nih sama Allah gitu kan. Keren. Ini ya. Keren kan? Jadi ikut-ikutan dihukum. Tapi harusnya bisa melarang. Udah terlanjur dimakan begini. Udah. Pas ngelihat Nabi Adam, ya, ayah aku makan itu gimana? ya kan nggak ngomong, cuman berkaca-kaca aja kan, tapi kan coba. Ya. Udahlah makan. Ya udahlah gitu kan. Oh kayak begitulah. Begitu kan. Akhirnya singkat cerita ya udahlah nggak apa-apa lah, daripada nanti di surga kosong lagi kan. Akhirnya udahlah kita bareng-bareng gitu. Kerennya cowok di situ. Parahnya cewek. Yang jeblosin cowoknya ya. Iya makanya dibilang udah jangan gitu. Nah itu kan kenapa kita error otak baik sama buruknya, karena kita mendefinisikan baik buruknya itu pakai definisi orang-orang. Oh yang namanya apa sih yang dimaksud gampang semuanya tuh apa sih? Uangnya banyak. Iya, kayak dapetinnya tuh mudah sekali, kayak entah itu jabatan, uang dan lain sebagainya. Kayak gampang. Soalnya gitu. Kalau kita belajar di Quran, ya kita harus belajar sesuai apa yang kita punya sekarang. Misalkan kalau kita miskin nih, kita cari contoh-contoh nabi-nabi yang miskin. Pada saat kita kaya banget nih, kita cari contohnya nabi-nabi yang kaya. Kan ada. Nah repotnya, kita tuh kepengennya apa? Pada saat kita miskin malah nyari contoh-contohnya yang kayak begitu. Akhirnya ya gak bisa bersyukur. Padahal kalau kita syukur kan nikmat ditambahin kan. Nah errornya juga begitu. Kalau di pelajaran Quran itu kan banyak sekali orang-orang yang tadinya taat sama Allah, pada saat dikasih cobaan harta yang banyak,
malah makin berkurang. Dan Allah tuh tahu sebenarnya yang lu butuhin tuh nggak itu semua. Kayak misalkan pengen punya rumah besar, emang apa bedanya sama rumah kecil? Sama-sama bisa buat tidur nyenyak, sama-sama pada saat kehujanan nggak hujan, kemanasan nggak kemanasan. Pada dasarnya kebutuhan kita tuh disetting sama Allah tuh cukup. Buat apa rumah besar bahasa ibaratnya? Sama juga pada saat kendaraan sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Nah akhirnya pada saat kayak tadi deh, coba kita pikir-pikir, kalau kita dikasih karunia Allah yang banyak, maksudnya dalam hal ini uang yang banyak, kira-kira kita ingat sama Allah atau makin lupa sama Allah? Kebanyakan sih lupa. Nah makanya karena Allah sayang sama kita dikasihnya nggak banyak. Mungkin kalau memang Allah ngerti bener, oh iya nih, kayaknya bisa dibuahnya dikasih nikmat lebih. Karena kebiasaan pada saat dikasih nikmat kecil, buahnya sering bersyukur. Akhirnya dikasih nikmatnya lebih. Karena ya didikannya Rasulullah ke kita gitu. Orang yang Islam itu orang yang paling senang. Orang Islam tuh nggak bisa susah. Apapun itu dialhamdulillahin. Apapun itu. Karena ada rasa syukur kan? Karena ada rasa syukur. Dan Allah juga nambahinnya juga enak. Karena apa? Pada saat dikasih sedikit syukur, dikasih bertahap juga syukurnya semakin banyak. Akhirnya dia zikirannya tiap hari, alhamdulillah lagi, alhamdulillah lagi. Dan itu justru akhirnya membuat harta itu ngebuat dia semakin dekat sama Allah. Nah makanya sebenarnya yang kita benerin itu hubungan kita dulu sama Allah nih, ngaji dulu. Kalau misalkan bener, insya Allah pada saat kita dicoba sama harta yang banyak, berarti kan dalam ini harta itu cobaan kan. Nah tapi kan kita seakan-akan pengen, ya Allah coba sini dong, gua dong yang dicobain kayak gitu kan. Padahal Allah tahu, aduh baru dikasih segini aja udah lupa. Apalagi dikasih kebanyakan makin keblinger aja. Makanya kita harus benerin dulu otak kita nih. Yang dimaksud orang-orang Cina gampang dapatnya itu cobaan apa nikmat? Nah ya itu. Kelihatannya kan nikmat. Iya, tapi ternyata itu cobaan. Itu cobaan. Cobain nih kalau ditambahin. Ingat nggak? Seenggak gunanya harta tuh gini loh. Pada saat beneran kita meninggal kan apa yang dibawa? Nggak ada. Nggak ada. Seenggak gunanya itu. Dan pada saat kita ninggalin keluarga kita uang tanpa ilmu yang cukup, apa yang terjadi? Rebutan biasanya. Gak lama juga habis. Iya. Makanya yang penting itu ilmunya. Benar. Bukan masalah hartanya. Iya, makanya Bill Gates yang segitu kayaknya aja ngomongnya, nanti pas mati saya nggak ngasih anak-anak. Karena Bill Gates ngerti anak-anak ilmunya cukup. Dan Bill Gates pun ngerti sebenarnya nggak perlu sekaya gua untuk dimatiin hidup gitu. Nah sedangkan kita, bapak pelit tuh. Karena otak jelek kita itu nganggep yang baik itu uang. Iya. Itu otak jelek kita. Nah orang soleh itu harusnya anggapin gitu. Makanya karena orang soleh itu kita bisa ngetawain orang-orang kaya. Ya kayak gitu, ngapain sih punya rumah sampai 7 gitu kan. Pusing amat gitu kan. Buat apa sih punya mobil sampai 3, pusing amat. Coba deh katakanlah Bu Ana beneran dikasih mobil impiannya, pengen berangkat ke Alziat, pusing nggak? Pusing jalannya. Waduh, lewat mana? Itu. Iya. Jadi takut lecet, takut ini, takut itu. Iya. Bener. Makanya saya juga lagi ngedidik istri kayak gitu, yang biasa aja mau barang-barang. Kemarin ngeliat iPad-nya rada retak gitu kan. Kenapa ini? Kok gini? Ya biasa aja, namanya juga barang kan bisa retak. Biasa aja gitu. Maksudnya kita sebagai suami akhirnya ngedidik uang itu nggak usah perlu dipermasalahin. Pernah juga saya kehilangan 1 juta. Yang sedih kan mertua. Waduh gimana nih uangnya? Udah biarin uang doang. Akhirnya begitu karena memang kita dididik harta tuh ya udah biasa aja. Allah tuh gampang kalau ngelep gitu, gampang memang. Ya udah. Tapi kan akhirnya dengan kita begini kan dikira orang kaya. Padahal mah emang itu didikannya. Dibilang kaya juga enggak, dibilang miskin juga iya juga. Tapi karena kita kelihatannya nggak butuh sama uang, jadi kelihatannya kaya. Tapi kalau kita megang uang begini banget, jadi kelihatannya miskin banget. Tapi kan bukan itu poinnya. Kita dididik harta itu nggak seberguna itu sebenarnya. Yang paling berguna itu ilmu. Ya pada saat kehilangan uang mungkin gitu, ya udah tenang aja. Kan Allah masih ada gitu. Orang itu Allah, uangnya juga punya Allah, semuanya punya Allah. Balik lagi ke awal kan. Bahkan kalau kita nggak ada pun nggak ngaruh apa-apa. Ya udah. Jadi sekarang enaknya itu kita belajar agama, kita ikutin aja. Terus kita tinggal nonton.
nonton peristiwa-peristiwa. Ini gitu doang sebenarnya. Makanya saya lagi gitu aja, nonton peristiwa aja. Seru ya, ada orang kayak gini, ada orang kayak begini. Kelihatannya ada orang kelihatan kaya banget tapi pelit banget. Lucu ya, serasa kok bang punya lu gitu kan. Makanya kita cuma nontonin aja. Tapi sebenarnya yang lucu ya bapak saya. Kenapa itu jadi guru dari dulu kan, jadi guru kan duitnya kecil ya. Hebatnya pas ngedapetin ibu saya begini. Jadi mbah saya dulu yang dari ibunya mas saya itu jualan nasi uduk lah, jualan makanan gitu. Bapak saya kalau misalkan gajian, nih bu buat makan saya, maksudnya buat makan diri sendiri nih. Ya kurang kan, jadi sering ngutang. Ngutang ke itu calon ibu mertuanya. Gila kan? Bisa. Udah kayak begitu. Dan hebatnya orang zaman dulu, mbah saya yang kakung itu, justru nerima cowok model bapak saya. Iya. Karena memang orang zaman dulu hebatnya tuh dididik sama para kiai. Kalau sekarang dididik sama TikTok, makanya sekarang di Jakarta tuh jelek bener tuh karena didikannya jelek. Sedangkan orang-orang, tau gak sih yang di SDN mana tuh yang cuma dapat murid cuma 5 apa 4 SDN daerah Jawa Tengah. Itu sampai sosialisasi ke rumah-rumah kalau kita tuh ada SDN. Tapi semuanya tuh nggak selera karena pengen modokin anaknya. Kalau otak di sini, gratis hajar. Lagi-lagi gratis. Lagi-lagi otaknya itu didikte sama duit. Dan itu yang bikin kita dikerjain sama duit. Nah kalau orang zaman dulu enggak. Akhirnya fast forward, lucunya bisa loh ngedapetin anak. Ini kan lucu ya, orang biasa ngutang malah diizinin gitu loh. Tapi karena memang begitu. Mungkin engkong saya ngerti, mbak saya yang laki-laki ngerti kalau ini bapak saya orang soleh, ngerti. Tenang aja kalau orang soleh itu yang ngurusin Allah. Iya benar. Nanti kalau diurusin Allah ya tenang. Kalau misalkan dikasih miskin masih tahu caranya bersyukur. Kalau dikasih kaya, dicobaan kaya pun masih bisa ngerti kalau ternyata uang itu nggak penting. Jadi ya uang itu sama sekali bukan pertimbangan. Coba kalau bapak saya hidup di zaman sekarang, sampai sekarang bisa jadi nggak nikah? Enggak. Makanya kan nggak bisa. Sekarang kan standarnya kayak harus berapa sekian juta dulu baru bisa. Gitu Pak Imam. Bener-bener ya. Makanya kerennya itu bukan keren doa saya, berarti kerennya ajaran Allah. Iya. Jadi kita tuh dikoneksikan sama ajaran-ajaran Allah. Ini yang dibilang konsep wali. Jeleknya kita begini, karena kita taunya wali songo doang, yang dibilang wali itu yang harus kayak begitu. Padahal Allah itu nyiapin perbandingan wali sama enggaknya itu 40:1. Jadi diantara, kenapa Imam Syafi'i ngomong pada saat Jumatan itu wajib 40, karena memang di dalam 40 biasanya ada walinya. Wali itu apa sih? Kalau di Quran itu ciri-cirinya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, maksudnya apa? Gak ngerasa takut dan gak ngerasa galau. Simpelnya begitu. Karena apa? Karena memang cukup sama Allah. Kayak gitu kan. Nah, terus ada lagi kaidah la ya'riful wali la wali. Enggak, orang itu nggak tahu wali kecuali dia itu wali. Nah dalam hal ini bapak saya wali, engkong saya wali. Wali itu apa? Yang koneksinya langsung sama Allah. Tapi jangan disamain sama wali-wali yang wali songo. Beda. Kita semua bisa jadi wali. Jadi ngerti gitu kan? Tuh kan kayak begini nih. Yang tahunya Pak Gugu kan? Namanya wali itu bisa terbang. Padahal kalau saya dikasih terbang juga, mau ngapain? Apa tuh? Oh iya. Iya jadi wali karena apa? Karena dari sabarnya. Karena ya itu kalau orang yang dekat sama Allah tuh ilmiah, maksudnya ilmiah tuh ya namanya istri bisa cerewet, ya terus Allah tuh nyuruh sabar, tinggal sabar aja. Wah, enak lah. Walau urusan sama wali tuh ciri-cirinya ya enak, mau ngapain aja enak. Nah kita udah malah ini engkong saya wali ketemu bapak saya juga wali kan. Karena apa? Pertimbangannya tuh bukan uang sama sekali. Pertimbangannya hubungannya sama Allah kan. Nah karena wali ini ngerti kalau misalkan kita ditakdir kaya ya udah. Pada saat ditakdir miskin pun ya udah masih tetap bisa bersyukur. Tapi berarti lebih ke enjoy gitu yang jalani hidupnya ya, nggak terlalu pusing mikirin ini itu segala macam. Karena memang semuanya kan punya Allah. Contohnya misalkan gini deh, Bu Ana punya tetangga nggak yang punya mobil mahal, punya nggak? Saya nggak tahu tetangga-tetangga saya. Oh iya, katakanlah punya tetangga mobil mahal lah, katakanlah apa sih mobil mahal tuh?
Paling Alphard kali lah. Alphard Ya, gitu kan. itu Alphard itu 1 kan M. kadang-kadang kalau tetangga yang itu kan, wih, Alphard harga 1 M. Pajaknya aja, Iya, silakan Pak. pajaknya aja bisa buat beli mobil ya. Iya. Wih, itu kalau ganti ban gimana? Jadi bukan mobil dia tapi dia yang pusing. Padahal iya ya, cuma ngeliat doang. Sama kayak semuanya di sini kan semuanya punya siapa, punya kita. Harusnya kita tuh nggak pusing. Harusnya. Ya karena kan semuanya bukan punya kita. Ya kalau lagi diamanin ini ya udah sebaik-baiknya, kalau lagi nggak diamanin oh ya udah juga. Nah kalau kita punya otak kayak gitu kan harusnya hidup itu udah tentrem kan. Ya berarti yang harus dikurangin toleh-toleh kanan kirinya, ngebanding-bandingin dengan orang lain. Terus definisi baik kita nggak ikutin definisi awalnya. Kalau gitu kan kita akhirnya pertanyaan yang tadi, kenapa orang yang gak sholat tapi dikasihnya sering, kalau kita yang sholat dikasihnya sering, ya karena ya otaknya kita yang salah. Padahal Allah ngerti kalau kita dikasih begitu kelakuannya malah tambah parah. Udah tahu endingnya ya. Udah tahu ini mau kayak kemarin-kemarin, udah kayak korun. Jadi ya karena otak kita yang salah, dikira dikasih semuanya itu karena Allah sayang sama kita. Nah padahal kalau orang-orang yang belajar Quran udah ngerti uang itu, harta itu sama sekali bukan pertimbangan. Karena memang kita semua gak penting kan gitu. Ya berarti kan enaknya begitu. Buat bangun yang pikiran seperti itu Pak Imam, kita pahamin dulu ya. Aduh. Delusinya begini. Bangunnya. Ini ngebangun ini jeleknya pendidikan begini Bu Ana. Ini jeleknya pendidikan kita ini, kita ngerasa pinter itu karena kitanya belajar. Emang bukannya itu ya? Pinter ya karena belajar, kalau nggak belajar ya tapi masih ada pengalaman. Tapi keren ya, kita diajarin itu kalau doa itu Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maksudnya ya Allah masa sih engkau nggak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan ke saya. Maksudnya kita itu kalau orang-orang yang belajar Quran nganggapnya kenapa kita dikasih ilmu karena kita dititipin sama ilmu, bukan karena kita belajar. Tapi kan kenyataannya kan memang kayak begitu kan. Ya kenyataannya kan kita sering belajar nggak dapet ilmunya. Iya juga ya. Tapi terkadang kita nggak belajar sih, lagi nontonin orang aja, dapat ilmunya. Ya, itu kan bukti kalau ternyata ilmu itu yang ngasih Allah. Nah jeleknya kita ngerasa belajar ini ya, belajar serius, terus pinter karena kita belajar terus akhirnya kita ngerasa kita pinter, gitu kan? Karena kita ngerasa pinter, kita pengen ngatur. Kalau kita ngerasa, kalau saya kan lucunya begini ya mungkin orang-orang nganggap saya pinter lah. Sampai sekarang saya nganggap diri saya itu orang yang paling bodoh tuh saya. Sampai sekarang nganggapnya. Ya karena kenyataannya saya nggak punya apa-apa. Ya kalau Allah pengen, Mam, lupa ilmu ini kan bisa. Ya karena ini kan Allah nitipin ilmu ya, saya disuruh pakai ya pakai gitu kan. Ya udah gitu aja. Tapi akhirnya pada saat begitu ya kita punya pemikiran kayak gitu ya gampang. Kita bodoh, tinggal tontonin aja kekuasaan Allah, selesai. Tapi walaupun kita bodoh tetap disuruh belajar sama Allah kan. Belajarnya dari bayi sampai meninggal lagi. Nah minus pendidikan kita karena sering belajar yang nggak penting, akhirnya pada saat lulus trauma belajar. Apalagi sekarang sejarah katanya pengen diedit lagi kan. Jadi kan kita nggak tahu ini sebenarnya yang benar belajar. Kok banyak yang direvisi. Makanya ya kita dikerjain kan karena kita diajarin nama manusia kan, ilmu manusia. Pokoknya yang paling enak itu kita paham Al-Quran dulu. Kalau udah paham Al-Quran kita nggak bakalan goyah, mau sejarah mau dirubah kayak ilmu mau dirubah nggak goyah karena dari dulu sampai sekarang Al-Quran nggak pernah berubah. Tapi kalau buku sejarah bisa dirubah. Bisa direvisi. Aduh ya Allah. Ya enaknya berarti gini, kalau pengen punya pemikiran kayak gitu, kayak kita ngaku dulu kalau kita bodoh. Nah, akhirnya jeleknya guru-guru kita juga gitu kan, kita nggak mau ngomong anak bodoh kan. Padahal kalau nggak anak bodoh, terus siapa yang bodoh? Terus ya semuanya pinter ya? Gitu kan. Lah itu kan ajaran siapa? Ya ajaran biasa psikolog kan. Psikolog itu siapa? Emang semua omongan dia bener? Salah. Nah, kalau kita biasa belajar Quran,
Ya ada standarnya lah, orang bodoh tuh kayak gimana, orang pintar tuh kayak gimana. Ya pada saat orang bodoh ya kita kasih tau aja lu goblok, kelar gitu kan. Jangan sampai begini Bu Ana, misalkan kayak anak sekarang deh. Emaknya bilang tuh anak pintar, bapaknya bilang tuh anak pintar, guru-gurunya juga bilang tuh anak pintar. Pada saat interview nggak bisa apa-apa, yang pengen nge-hire kenapa kamu nggak diterima, karena kamu nggak bisa, kamu bodoh kan. Loh perasaan kemarin emak gue ngomong pintar, bapak gue ngomong, guru gue semuanya ngomong pintar. Perasaan anaknya ya. Iya kan, karena kita jadi guru tukang bohong, nggak jujur. Sering ngomong anak pintar berarti salah juga ya, kalau nggak sesuai kenyataannya gitu. Ya, tapi jangan ngomong bodoh doang ya. Tapi emang jelek juga sih kalau misalkan goblok lu terus diem. Harusnya dilanjutin, goblok lu sementara. Tapi kalau misalkan kamu belajar terus, ya nanti lama-lama pintar. Tapi nanti kalau kamu belajarnya jauh terus, nanti kamu bakal ngerasa bodoh. Jadi uniknya Islam, orang yang pintar banget sama yang goblok banget itu sama. Samanya? Bukan tengah-tengah ya, kayak orang goblok banget, aduh gua nggak ngerti apa-apa, goblok banget. Nah pada saat orang Islam yang pintar banget, sama ngomongnya, sama gue juga nggak ngerti apa-apa, gue goblok banget. Sama. Sama aja. Orang Islam tuh akhirnya apa ya? Ngajarin untuk setara. Kayak Nabi Sulaiman aja deh. Nabi Sulaiman udah kayanya begitu. Terus nongkrong-nongkrong sama orang miskin, ngomong gini, ayo kita sesama orang miskin nongkrong bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng. Karena apa? Nabi Sulaiman kan memang pada hakikatnya dia gak punya apa-apa. Memang pada saat itu dia ngerasa ini semua punya Allah, gue miskin. Sama lu juga miskin, ayo sesama miskin kita nongkrong bareng-bareng. Coba Nabi Sulaiman ngobrol sama orang sekarang. Apa? Ngatain gue miskin loh? Aduh. Susah kan? Nah karena kenapa susah? Karena kita belum paham Quran. Dan kita jeleknya pada saat ada kiai cabul atau ustaz cabul yang dijelekin Islam ya, padahal enggak. Yang jelek oknumnya harusnya ya orangnya pribadinya aja. Ya bukan jangan sampai kayak sekarang nih orang-orang pada nggak mau mondokin katanya. Itu tuh Pak Imam. Saya juga takut. Mama saya udah pikirannya jauh banget ya. Apa? Nah nanti anaknya, padahal mah belum apa-apa juga ya. Anaknya nanti mama bawa aja ya, mama mau pondokin di kampung. Cuman saya mikir lagi ngeliat berita sekarang ya, di pondok kayak gitu jadi kayak takut aja gitu naruh anak di pondok. Niatnya. Sekarang tuh orang tua niatnya jelek buat naruh ke pondok. Contohnya, orang tua ngerasa punya duit banyak dan dia nggak mau pahamin Quran. Akhirnya nyuruh apa? Anak pondokin aja deh, gue punya uang banyak. Cari pondok yang bagus, biar anaknya paham Quran, nanti dapat nyafatin gue pada saat kiamat nanti kan. Niatnya udah jelek. Padahal yang pasti itu kesolehan tuh nurun. Coba lihat aja Nabi Ibrahim, punya anaknya Nabi, anaknya lagi cucunya Nabi. Sampai Nabi Muhammad, Nabi semua. Itu bukti apa? Bukti kalau kesolehan tuh nurun. Maksudnya kalau kita jangan ngomong anak harus paham Quran, harus soleh, harus rajin sholat. Kalau kitanya nggak bener ya susah juga. Makanya jelek orang tua sekarang, pengen anaknya soleh tapi dirinya nggak dibenerin. Kalau mau kitanya dulu, kitanya soleh dulu baru enak nurun. Nah saya ngerasa juga sekarang itu mungkin karena bapak saya baik, bapak saya wali, karena bapak saya mau mondokin. Pada saat mungkin kelihatannya gak ada gunanya ilmu pondok pada saat lulus. Tapi pada saat kita pengen kembali sama Allah, kita tahu caranya. Bandingin kalau saya nggak pernah mondok, pada saat bingung hidup, balik sama Allah caranya gimana ya? Nggak punya bakal memahami Quran lagi. Kalau sekarang kan saya tinggal pengen pulang ke Allah kan, tinggal ingetin ilmu-ilmu yang lama, tinggal belajar lagi, enak kan. Tapi kalau selama sama sekali nggak dipondokin, ya udah pada saat tua nanti gimana ya caranya pulang ke Allah ya, akhirnya repot sendiri. Nah sebenarnya sekarang pondok itu bagus kalau orang tuanya bagus. Maksudnya begini, pondok kan punya kebiasaan baik. Pas ke rumah, loh jam segini kan aku pas di pondok udah bangun-bangun siap-siap sholat tahajud ya. Tapi orang tua mau aku kenapa begitu? Iya benar-benar. Iya benar juga ya.
Berarti dari orang tuanya dulu. Iya, maksudnya kalau mau begitu, kita juga komitmen, kita pengen mendidik anak baik, ya kita juga harus baik juga. Pada saat anak mondok balik ke sini, ya udah sama-sama bener, nggak ada bedanya. Makanya sebenarnya yang salah lagi-lagi itu ngerasa anak itu dalam kontrol kita. Padahal kan anak itu bukan punya kita. Iya. Makanya bapak saya juga nyerahin saya kan ke Allah aja. Ya doain anak-anaknya. Sama istri saya juga nggak berani sekarang doa macam-macam, tinggal doain anaknya aja. Semua jadi anak soleh dan soleh. Jadi kalau udah jadi orang tua, itu udah nggak bisa egois lagi. Jadi orang tua tuh mikirnya, ya tuh kalau sekarang gini deh, saya jadi orang tua. Ini lagi ngamalin yang ayat Quran yang lagi ku anfusakum wa alaikum nar, maksudnya yang jagalah diri kalian dan ahli lah keluarga dari api neraka. Akhirnya saya mikir gini, kalau saya meninggal kira-kira ilmu saya yang kasih ke istri anak-anak udah cukup apa belum? Jadi sekarang tuh saya lagi persiapan meninggal. Sebenarnya begitu. Karena memang ditinggalinnya sisa gitu, kita tuh nggak bisa soleh sendiri. Kita harus menurunkan. Iya. Biar ibaratnya, biar sujud kita tuh gak copot. Kan kita kan keturunan Nabi, keturunan dari Nabi Nuh. Ya keturunan Nabi Nuh kan karena keturunan orang soleh lah, maksudnya keturunan orang-orang yang diselamatkan bersama Nabi Nuh kan. Itu kan sebenarnya udah keturunan soleh semua gitu. Nah makanya, oh iya. Bu Ana juga bener ya, keturunan soleh juga Bu Ana. Apalagi Bu Ana soleh banget. Ya ada begitu ya. Jadi sekarang tuh yang harus diperbaiki tuh itunya. Kita nganggap dulu kalau kita bodoh, makanya akhirnya kita gak ngerasa kenapa ya kok susah banget. Ya susah kan kita bodoh gitu kan. Jadi kan enak. Terus enaknya lagi kalau kita ngerasa bodoh, kita bakal mau ngedengerin orang. Iya benar. Ini kalau ngerasa pintar tahu enggak, iya sih. Bener. Ngeremehin gitu ya. Iya, ini mana kemarin. Itu juga kalau saya sama istri suka didebat sama anak juga. Oh iya. Pokoknya di depan anak kalau kita salah ya iya. Karena kita udah nggak punya egois. Kalau kita egois kan bisa aja. Tahu apa sih anak kemarin? Bisa aja kan. Iya. Tapi enggak lah. Ya kayak gitu karena kita nganggapnya bodoh. Terus sekarang kita mempersiapkan anak-anak kita untuk meneruskan sujud kita gitu doang. Nggak usah tuh ngomong-ngomong nanti anak jadi ini itu nggak penting. Yang penting jadi hamba Allah yang benar. Nanti tinggal kalau ngaturnya kayak gimana. Kalau pengen manfaat ya insya Allah manfaat. Kalau maunya gimana ya udah. Memang segala sesuatunya punya Allah. Istri saya punya Allah, anak semua punya Allah. Ya tinggal doa aja ya Allah titip istri. Wah. Kan lebih enak. Berarti sekarang mindsetnya ya Pak Imam ya yang dibangun biar ya udahlah nggak usah kayak musingin entah itu harta dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal fokus aja ke ibadah gitu sama ke Allah aja udah. Berarti gitu mindsetnya. Sekarang definisi ibadahnya dulu nih. Menurut Bu Ana sekarang tuh ibadah tuh apa sih? Ibadah ya untuk menyembah. Iya kan berdoa, kalau kata Al-Quran itu kan katanya mama khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya kan Allah tuh nyiptain jin dan manusia tuh untuk nyembah kan. Tapi kenyataannya kalau kita definisi nyembah itu cuma sholat, itu salah banget. Salah iya. Nah, kita lagi begini nih, lagi ngajar ini. Kalau kita ini karena Allah, kita ini lagi ibadah. Pokoknya apapun yang segala sesuatu yang kita bisa ngomong ini karena Allah itu ibadah. Kalau segala sesuatunya ngomong gak bisa karena Allah ya bukan ibadah. Akhirnya balik lagi, kenapa orang yang tadi ngasih uang Bu Ana 100.000 gak masuk surga? Karena dia gak bisa ngomong ini karena Allah. Oh iya ya. Oke, jadi sedangkan kita guru gak pernah ngasih uang anak yang ada ngamuk-ngamuk doang bisa masuk surga karena kita bisa ngomong saya ngamuk karena Allah. Ya begitu. Sebenarnya sih itunya. Iya. Akhirnya kalau kita ngomong gitu kan 24 jam kita ibadah. Tidur karena Allah ya Allah. Tidur nanti bangunin subuh ya. Gitu. Tidur kita berilah ibadah juga karena Allah juga kan. Berarti semua kegiatan ibadah ya kalau diniatkan karena Allah. Nah makanya kemarin-kemarin saya ajarin tuh anak-anak. Sebenarnya ya udah. Ya enggak, kehidupan aja biar hidupnya enak. Biar hidupnya enak, biar matinya juga enak. Iya betul. Ini kan saya ngomongin. Sekarang tuh jadi orang pemalas enak. Oh gitu Pak, iya.
Pokoknya jangan ngelakuin apa-apa dulu. Kalau kamu nggak bisa ngomong karena Allah, kalau bisa baru lakuin. Misalkan mau sekolah, mau berangkat, kalau nggak bisa ngomong karena Allah, ngapain di sekolah? Oh iya, karena ini perintah Allah suruh belajar. Ya akhirnya kita belajar itu karena Allah, bukan karena emak saya ngasih uang 20.000 atau 25.000. Makanya itu yang penting. Nah, akhirnya kenapa saya lebih milih nyekolahin anak di rumah? Karena kayaknya bakalan lebih taat, bakalan lebih ingat Allah kalau anak itu sekolahnya di rumah. Kalau sekolahnya di luar, ya itu tengok kanan kiri, padahal kanan kiri kan godaan. Iya. Makanya itu sebenarnya begitu. Dan akhirnya kita ngerasa juga tenang-tenang aja, udah ngelakuin hal-hal penting. Maksudnya bukan sholat ya, belajar juga. Belajar itu kan kita bisa ngomong karena Allah. Maksudnya jangan sampai sekarang orang Islam jeleknya tuh udah ibadah doang tapi goblok, jeleknya tuh itu. Karena dianggap yang namanya ibadah tuh sholat doang. Padahal belajar juga ibadah, nyari nafkah juga ibadah. Iya. Apa sih yang gak ibadah kalau orang Islam itu? Makanya benar kata Allah kan, kita tuh tujuannya untuk ibadah, kerennya begitu. Kita ngelakuin apapun, bahkan kita guru, ngamuk. Katakan saya pernah ngegampar pun, gampar saya ibadah daripada. Itu bukan pembelaan kan? Enggak, tapi benar. Saya harus ngegambar-gambar. Memang kan kita kan gak mungkin kan langsung gambar gitu aja. Iya. Oh gini, yaudah nggak apa-apa kasih. Yaudah pada suatu titik barisin, uploadin semuanya kan. Saya langsung ngomong aja ke anak. Saya tahu kan kenapa saya nggak uploadin. Akhirnya kan saya nggak uploadin, akhirnya kamu jadi senang sholat. Coba kalau misalkan saya nggak uploadin, yang nggak uploadin siapa? Langsung malaikat, pilih mana gitu. Mending Pak Imam dah daripada malaikat. Ya udah, ini mah saya nggak uploadin, setan kamu doang. Kalau misalkan besok kamu sholat ya alhamdulillah. Berarti ya berhasil gitu. Besok-besok ya jangan tunggu digaplok dulu, besok-besok azan cukup. Kan pentingnya itu. Karena memang di ajaran Quran juga ada mukul tuh ada. Oh, iya. Tapi mukul yang nggak bikin anak cacat. Ya mukul secukupnya lah. Iya. Kenapa sih saya mukulnya pakai sendal? Karena kalau pakai tangan takutnya lebih sakit. Sendal kan kencang suaranya. Tapi sebenarnya nggak ada rasanya, paling semenit juga hilang. Iya. Tapi kalau tangan berbekas kadang. Iya. Kasihan lah. Iya. Makanya kenapa semuanya pakai ilmu. Jadi walaupun saya nggak pakai, niatnya tetap nggak nyakitin anak, niatnya biar sadar. Kalau lu aja digaplokin begini aja udah kesakitan, apalagi nanti malaikat yang gaplokin kan. Iya. Ya berarti dikasih tes sedikit-sedikit gitulah. Nah akhirnya kalau gitu kan enak kan, kita ngadepin apa segala sesuatunya bisa bernilai ibadah. Iya. Nah itu kalau kita bisa begitu akhirnya enak juga ya. Kayak udah 1 jam Wana, kapan-kapan lagi deh. 57 menit. Mantap banget. Ya udah, terima kasih Wana. Terima kasih juga Pak Imam. Oke.